Laptop 9 jutaan ini tampangnya kayak laptop kerja, tapi di dalamnya dia sudah pakai RTX 3050. Menarik nggak sih? Yuk kita bahas. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop 9 jutaan terbaik versinya Ragadget ya buat di akhir tahun 2025. Nah, seperti yang gue mention di awal, ada laptop yang di 9 jutaan sudah bisa menggunakan yang namanya RTX 3050. Dan tentunya karena kita bahas 4 laptop lainnya juga nggak kalah keren guys. Bahkan ada juga yang kalau nggak salah udah pakai layar OLED 100% sRGB. So pastikan kalian simak aja videonya sampai habis atau bisa menggunakan chapter yang sudah kita sediakan. Oke, terima kasih. Langsung aja kita mulai dari laptop yang pertama. Laptop 9 jutaan terbaik akhir tahun 2025 yang pertama adalah Asus Gaming K16 K3605VC. Zaman sekarang budget 9 jutaan udah bisa dapetin laptop kerja yang bisa dipakai main game. Atau lebih tepatnya laptop gaming yang bentuknya kayak laptop kerja. Ya gitulah, intinya bisa kerja dan bisa gaming. Soalnya, meski tampangnya ini kayak Asus VivoBook ya, kalau kita lihat dari belakang, K16 ini udah pakai jeroan Intel Core i5 13420H dengan grafis yang udah dedicated. Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. TGP-nya emang disunat jadi 55 watt aja. Cuman yang namanya laptop gaming tipis ya, emang cukup sering disunat sih. RAM-nya sendiri udah 16GB DDR4 3200 MHz dengan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kalau dipakai buat gaming ya, laptop ini masih bisa dapetin rata-rata 79 fps di game Forza Horizon 5, 54 fps di Cyberpunk, dan 50 fps di Black Myth Wukong. Performa gamingnya ini juga ditunjang oleh layar gaming dengan ukuran yang lega ya, di 16 inch. Refresh rate-nya udah 144 Hz IPS Full HD Plus dengan color gamut yang standar di 63% sRGB. Kalau kamu adalah seorang kreator yang perlu layar 100% sRGB, saranku bisa ambil laptop lain yang ada di list video ini karena udah ada kok yang pakai layar 100% sRGB di harga 9 jutaan. Soal baterai sih standarnya laptop gaming ya, 50 Wh yang bisa tahan sekitar 3 jam pemakaian aja. Nah, yang menarik, bobotnya udah tergolong ringan untuk kelas laptop gaming. 1,8 kg dengan tebalnya di 1,89 cm. Masih oke lah buat dibawa WFC ataupun bisnis trip. Port-nya juga udah lengkap, tapi sayangnya untuk opsi upgrade-nya ya tergolong cukup minim. Bisa cek di sini aja. Laptop 9 jutaan terbaik selanjutnya adalah Tecno Megabook T1. Laptop 9 jutaan ini sudah menggunakan Core i9. Ini beneran guys, ini no tipu-tipu ya, karena kalian bisa cek aja langsung di etalase di sini ya, di pojok itu. Di sana di etalase tokonya udah kelihatan kan, itu Core i9. 9 jutaan. Yes, dia pakai Intel Core i9 13900HK dengan grafis Intel USD grafis. RAM-nya udah langsung dual channel 16GB LPDDR4 4267 MHz dan SSD-nya lega di 512GB M.2 NVMe Gen 3. Dengan kombinasi spek tersebut, si laptop ini bisa mendapatkan skor 11.000 di Cinebench R23. Artinya, laptop ini udah mumpuni banget buat dipakai kuliah, kerja, ataupun ngedit video Full HD. Ditambah lagi layarnya udah 14 inch IPS dengan 100% sRGB. Jadi ya makin cocok buat dipakai desain grafis ataupun editing profesional. Kali ini nggak usah monitor ya, nggak wajib karena layarnya udah akurat. Kalau bosan kerja dan pengen hiburan, laptop ini juga udah bisa kita ajak main game seperti game-game kayak Valorant, Counter-Strike 2, Genshin Impact, dan untuk FPS-nya sendiri bisa kalian cek di sini nih. Nah, soal desain sendiri, Megabook T1 hadir dengan desain yang menurutku kelihatan elegan dan terlihat profesional. Desain yang cocok buat dibawa ke klien ataupun ke kantor kalian masing-masing. Kalau mau WFC pun nggak masalah, karena baterai 75 Wh-nya ini udah bisa tahan sekitar 18 jam pemakaian menurut klaim dari Tecno. Bobotnya juga enteng di kisaran 1,38 kg dengan tebal yang cukup tipis juga di 1,48 cm. Terakhir, portnya udah lengkap, ada HDMI dan juga micro
micro SD reader. Nah, kalau soal upgrade-nya, kita cuma bisa upgrade SSD-nya aja ya, karena RAM-nya ini udah onboard, nggak bisa di-upgrade. Laptop 9 jutaan terbaik yang ketiga adalah Advan AI Gen. Alternatif lain buat kamu yang lagi nyari laptop bisa kerja dan juga bisa dipakai gaming tipis-tipis. Soalnya dia udah pakai spek mumpuni yang bahkan terkesan salah harga. AMD Ryzen 7 8845HS dengan AMD Radeon 780M, RAM 16GB LPDDR5X 5600 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Sebagai gambaran aja ya, si Ryzen 7 8845HS ini udah bisa bersaing dengan Intel Core i9 yang ada di laptop sebelumnya. Bahkan kalau kita head to head nih dari skornya Cinebench R23, Ryzen 7 8845HS malah lebih unggul. Nggak cuma CPU-nya, GPU-nya juga superior jika dibandingkan dengan laptop Tecno tadi. Terbukti dari skor 3D Mark Firestrike, dia bisa dapetin skor di 6.800 poin. Ini artinya selain buat kerja dan juga multitasking, Advan AI Gen ini juga udah oke guys buat dipakai mainin game-game AAA yang tentunya di settingan rata kiri ya. Contohnya kayak Forza Horizon 5. Di settingan 1200p high bisa dapetin 70-80 fps, Cyberpunk bisa dapetin 60-an fps, dan Genshin bisa nyentuh 60 fps. Beralih ke bagian layarnya. Si Advan AI Gen ini membawa layar 14 inch IPS Full HD dengan color gamut yang standar aja di 63% sRGB. Soal layar sih nggak ada yang spesial ya. Ya semoga Advan AI Gen di 2026 bisa 100% sRGB biar makin jos lagi. Baterainya juga bagus aja, nggak yang gede-gede banget di 60 Wh dengan daya tahan sekitar 8 jam pemakaian. Portnya udah lengkap, ada di sini, dan masih ada satu slot SSD yang bisa kita gunakan buat upgrade storage-nya. Laptop 9 jutaan terbaik yang keempat adalah Acer Aspire 7 Pro. Ini dia pesaing berat dari Asus Gaming K16. Soalnya dua laptop ini membawa USP yang hampir sama. Sama-sama pakai konsep laptop gaming yang pakai desain laptop kantoran. Tapi ada beberapa perbedaan nih yang sebenarnya cukup penting. Pertama, Acer Aspire 7 Pro ini membawa Intel Core i5 12450H yang notabene sedikit di bawah si Asus Gaming ya, karena ini Gen 12, sedangkan yang Asus Gaming tadi kalau nggak salah Gen 13. Tapi kalau soal grafis, Aspire 7 Pro adalah pemenangnya dengan Nvidia RTX 3050 6GB GDDR6 dan TGP yang lebih tinggi di 75 watt. Gak heran kalau skor 3D Mark Firestrike-nya bisa 20% lebih tinggi jika kita bandingkan dengan Asus Gaming K16. Perbedaan skor ini juga akan terasa ketika kita pakai buat bermain game. Aspire 7 Pro bisa mendapatkan rata-rata 46 fps di game Red Dead Redemption 2. Hogwarts Legacy pun bisa ya dapetin 58 fps di settingan 1080 high, dan untuk fps lainnya bisa kalian cek aja di layar. Acer Aspire 7 Pro juga hadir dengan layar yang kelas gaming. 15,6 inch IPS Full HD dengan 58% sRGB dan 144Hz refresh rate. Ini mah udah enak ya buat mainin game kompetitif, tapi belum oke buat editing profesional. Oh ya, karena konsepnya mirip ya dengan si Asus Gaming K16 tadi, dia juga membawa bobot yang cukup ringan untuk kelas laptop gaming. 2,1 kg dengan tebal 1,99 cm. Ya, nggak seringan Asus tadi sih, cuman masih better lah daripada laptop gaming yang biasanya 2,5 kg plus. Tapi kalau ngomongin soal baterai sih ya standar aja ya, di 54 Wh yang palingan bisa tahan sekitar 3 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap, begitupun opsi upgrade-nya. Laptop 9 jutaan terbaik akhir 2025 yang terakhir adalah MSI Modern 14. Lagi-lagi ada pilihan laptop produktivitas di harga 9 jutaan. Kok kayaknya 9 jutaan sekarang banyakkan laptop kerja ya? Atau jangan-jangan ada laptop gaming tapi kita nggak tahu ya? Wah, ini tanya tim riset sih.
Canda guys, tapi emang bener ya, laptop-laptop 9 jutaan sekarang itu lebih didominasi oleh laptop kerja. Contohnya kayak si MSI Modern 14 ini yang udah hadir dengan CPU Intel Core Ultra 7 150U dengan Intel Graphics. RAM-nya ini udah 16GB DDR4 3200 MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Ini adalah kombinasi spek yang tentunya udah oke buat kerjaan-kerjaan kayak bikin laporan, presentasi, ngedit video Full HD, ataupun bikin presentasi di Canva. Nah, itu juga udah lancar di laptop ini. Kalau mau dipakai gaming ya bisa-bisa aja, meskipun pilihannya tentu terbatas. Ya, game-game yang bisa dimainin tuh kayak Valorant, Counter-Strike 2, dan juga Dota 2. Kalau game AAA masih belum bisa ya Pak. Tapi ini bisa jadi hikmah ya buat kamu yang memang nyari laptop buat kerja. Karena dengan jumlah game yang terbatas kan jadinya kita lebih gampang buat fokus kerja nggak sih? Soal layar juga standar aja, 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Dan tentunya belum cocok buat game-game kompetitif maupun editing profesional. Tapi kalau kebutuhanmu standar aja kayak buat dipakai bikin presentasi, ngolah data, ya layarnya ini masih dibilang cukup nyaman buat penggunaan harian. Bobotnya juga cukup nyaman buat dibawa-bawa di 1,5 kg dengan tebal 1,99 cm. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 46,8 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian. Nah, yang menarik adalah opsi upgrade-nya ini tergolong cukup lengkap guys, baik di sisi RAM-nya maupun sisi SSD-nya. Terakhir, portnya udah lengkap dan juga kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 9 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di bulan November sampai Desember 2025. Nah, list lengkap dari 5 laptop tadi seperti biasa bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping yang ada di pojokan sini kalau nggak salah. Dan di sana kalian juga bisa melihat harga terupdate, plus kalau lagi ada promo biasanya kelihatan. Tapi baru beneran kelihatan semua promonya kalau kalian klik dulu dan kalian lihat langsung di aplikasinya Shopee. So ya bisa dicek aja, siapa tahu ada promo yang bikin laptop-laptop tadi bisa lebih murah, bahkan mungkin bisa nyentuh harga 8 jutaan. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan, atau apapun silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan subscribe untuk dapetin rekomendasi menarik lainnya. Atau sampai belepotan gue ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.